Kalau saya dibully, dihina, pada saat saya mati ya nggak apa-apa. Kalau Buya, orang terhormat, orang panutan, orang yang hidupnya saleh, orang yang sederhana, kalian hina. Saya nggak ngerti kalian belajar dari mana ilmu ini. Malam teman-teman Siwar TV. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan sharing ke kalian suara dari Ubud mengenai peristiwa yang sangat menyedihkan untuk saya ya pribadi. Menyedihkan, buat gemes, buat sakit. Pokoknya sebel banget deh. Benci banget liatnya. Sorry ya, saya ini karena di alam, di Ubud, jadi mungkin penerangannya kurang. Tapi intinya ini adalah alam. Saya suka dengan alam, makanya saya tinggal di Ubud. Nah teman-teman, sebelum saya bicara lebih banyak ya, sharing dengan kalian. Intinya cuma satu, saya sangat-sangat sedih kehilangan seorang tokoh nasional, Buya Syafi'i Ma'arif. Orang yang sederhana, ulama hebat, pokoknya top markotop, penyatu bangsa, bapak bangsa, bapak Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Wafat Buya Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif pada hari ini pukul 10.15 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Dikutip detik.com, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sempat mengalami sesak napas. Buya Syafi'i Ma'arif dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Yogyakarta untuk mendapat perawatan pada April lalu. Sebelum Dodo menjenguk mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif di kediamannya di Kabupaten. Saya sangat berduka, sedih kehilangan beliau. Teman-teman Siwar TV, di tengah kesedihan ini, tapi ternyata ada yang buat kesel, ada yang buat benci, ada yang buat sebel banget. Ternyata masih aja ada anak muda atau anak tua, saya nggak tahu, pokoknya kroco lah, masih bisa bicara mengenai hinaan atau bulian kepada almarhum Syafi'i Ma'arif. Gila ya, kok kayak begitu ya? Apakah dia diajarin sama bapak ibunya seperti itu? Saya nggak tahu. Tapi intinya masih ada orang seperti itu. Nah inilah bahayanya yang namanya virus kadrun. Begitu kena virus, selesai. Langsung kacau. Langsung bener-bener cara berpikir, cara berpendapat, semua nggak bener ya, selalu memaki orang, menista orang, menghakimi orang. Padahal kita tahu siapa Buya. Buya itu orang terhormat, dan kalian kecoa siapa kalian menghina-hina sembarangan seperti ini. Harusnya polisi tuh udah tangkep kalian tuh. Gak bener kalian, udah kelewatan. Kalian seolah-olah Tuhan yang bisa menghukum orang lain, menghakimi orang lain. Jahat bener kalian. Padahal Buya itu orang terhormat. Buya itu diterima di semua kalangan. Buya diterima di mana-mana, di semua aliran, di semua agama. Buya diterima karena memang orang terhormat, orang pintar, orang yang mengerti ketuhanan sebenarnya, bukan membenci. Bukan kayak kalian, bolak-balik benci. Aduh. Itu yang saya sangat sebel dan kesel melihat tweet seperti yang kadrun lakukan. Dan ternyata virus kadrun itu memang sangat berbahaya. Anak-anak muda kalau terkena virus kadrun, waduh,
bahaya banget. Kemana nih negara kita nantinya? Teman-teman Seward TV, seperti kata Buya ya, kita mesti berani melawan orang nggak waras. Kita yang waras, kita mesti berani melawan orang yang nggak waras. Ini orang-orang ini udah nggak waras semua nih, ya hanya kerjaannya seperti itu. Saya nggak ngerti kenapa mereka menjadi itu, tetapi yang pasti mereka kena virus kadrun, diajarin oleh guru-guru mereka yang kadrun, ya, dan mereka mau aja. Dan mereka yang masih otaknya kurang masuk, memorinya masih banyak, belum full kayak saya nih sekarang, bisa masuk nih hal-hal seperti itu. Bayangin, menghina orang meninggal, apalagi orang yang terhormat, kalian bisa lakukan. Gelok kalian tuh, ya, jahat dan gelok. Terus kalian sekarang mau mendirikan negara khilafah, ya kalian pergi aja kali ke Afghanistan. Di sana kan udah tuh Taliban berkuasa. Kalian ke sana berani nggak? Kalau kalian nggak berani ya jangan ngomong. Kalian ngomong doang, nggak berani. Kalau saya berani, kalau saya khilafah, saya berani langsung ke sana. Saya dukung itu. Saya akan jalan ke sana. Kemana? Ke Afghanistan. Daftar jadi tentara atau rakyat Taliban. Ini saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi saya berangkat. Kalian nggak berani berangkat. Masih ngaco aja di Indonesia. Indonesia bukan Afghanistan. Itu kalian. Cuma berani ngomong doang. Ngomong. Nanti kalau ditangkap polisi minta maaf. Maaf. Aduh. Kalian tuh jadilah orang yang benar. Ya, kalian memeluk agama kalian, memeluk agama itu yang benar. Agama kalian itu tidak mengajarkan ya, hal-hal buruk, enggak. Agama Islam itu agama yang baik, bukan agama yang jahat. Tetapi kalian menggunakan itu ke politik, jadilah jahat. Jangan-jangan kalian dibayar atau digunakan oleh kekuatan di luar sana. Saya nggak tahu, saya belum selidiki itu. Tapi intinya, jadilah rakyat Indonesia yang baik. Indonesia itu bukan khilafah. Indonesia itu negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kalian tidak suka, kalian tidak senang, keluar dari Indonesia, susah amat. Terserah kalian mau kemana. Saran saya ya tadi ke Afghanistan, karena udah ada Taliban di sana. Kalian susah nonton TV nanti. Apalagi yang perempuan-perempuan nih, yang protes-protes. Kalian nggak tahu nanti hidup kalian seperti apa kalau dikuasai oleh khilafah model Taliban. Kalian nggak tahu. Kalian nggak bisa sekolah. Kalian hanya diam di rumah. Kalian nggak bisa gaya-gaya lagi, sosialita, meskipun pakai baju agamis tapi tetap sosialita, nggak bisa. Foto-foto nggak bisa. Coba deh kalian lihat Afghanistan. Dan saya yakin kalian hanya omdo. Kalau ada yang berani berangkat, rasanya nggak ada yang berani ya. Cuma mau ngaco-ngaco aja, balik-balik ya politik, dan politik balik-balik. Kenapa? Ya sakit hati sama Jokowi. Mau korupsi udah susah, ditutup sini. Capek. Bohir kalian pada capek. Itu sih. Tapi tolong jangan menghina Buya yang sudah meninggal, orang terhormat.
Buya ini orang terhormat, jangan dihina lagi. Kalian tuh jahat sekali kalau melakukan itu. Dan kalian bilang bahwa Buya akan kalian akan minta maaf kalau Buya ternyata punya rekam jejak yang tidak seperti yang kalian mau. Kalian baru akan mendoakan dan memaafkan. Gila kalian, jahat dan gila. Itu sih dari saya, sebel saya. Dan ingat ya, untuk teman-teman Steward, 2024 itu bukan sesuatu masa yang panjang. Sebentar, cepet itu akan terlewat. Tahu-tahu kita udah 2023, tahu-tahu masuk ke 2024. Kita mesti rapatkan barisan untuk menghalau model-model kadrun seperti ini. Kita nggak mau perang, bukan mau pecah ribut, gebuk-gebukan, bukan. Tetapi kita mesti berani nongol, menyuarakan suara kita. Jokowi menang 55% dulu di 2019. Nah, 55% ini mesti menyuarakan itu semua, supaya kadrun-kadrun ini tidak menjadi penguasa di NKRI. Setuju? Kalau setuju, yuk kita semua nongol. Jangan cuma diem aja. Ya sudahlah. Nah, ini nggak benar. Nongol, berani. Karena kita di jalur yang benar, bukan di jalur yang salah. Kita membela negara kita, bangsa kita. Kita tidak pernah mau menghina orang sebetulnya. Tetapi kalau mereka menghina, ya kita akan kasih tahu siapa mereka. Bukan menghina balik. Hanya kasihan. Kita lihat dari norma wajar aja. Norma waras seperti kata Buya. Kalau kalian waras, kalian gak akan menghina orang yang sedang kesedihan. Itu yang benar. Kalian gak waras, masih bisa menghina, masih bisa membuli. Aduh, kalau saya dibully, dihina, pada saat saya mati ya gak apa-apa. Kalau Buya, orang terhormat, orang panutan, orang yang hidupnya saleh, orang yang sederhana, kalian hina. Saya gak ngerti, kalian belajar dari mana ilmu ini? Syafi'i memiliki pribadi yang sederhana. Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP kerap terlihat menaiki KRL bahkan bersepeda. Potret kesederhanaan itu terlihat ketika Buya Syafi'i sedang menunggu KRL di stasiun Tebet. Saat itu dirinya ingin menghadiri acara program penguatan pendidikan Pancasila. Baik teman-teman Steward TV, sekian sharing saya dari Suara Ubud. Intinya cuma satu sih, jangan sampai nanti kita mendapat pemimpin yang kadrun, temannya kadrun, saudaranya kadrun, familinya kadrun. Kita harus benar-benar menjaga NKRI, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Sip. Terima kasih. Saya pamit. Suara dari Ubud. Kesederhanaan begitu melekat pada sosok Syafi'i Ma'arif Ahmad, seorang cendekiawan muslim dan tokoh agama. Memiliki nama besar tak membuatnya sungkan menaiki kelas ekonomi saat menjadi penumpang pesawat atau menaiki sepeda ontel saat bepergian di kota tempat tinggalnya Yogyakarta. Bahkan menaiki kereta rel listrik saat beraktivitas di ibu kota Jakarta. Kini sang cendekiawan telah berpulang. Duka tak hanya dirasakan keluarga besar Muhammadiyah, namun juga masyarakat Indonesia.